Semua orang memanggilnya suami sempurna. Aku memanggilnya pengkhianat. Dia menjual rumah warisanku 5 miliar hari ini, dan memberiku surat cerai. Tapi yang dia tidak tahu, uang 5 miliar itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, rumah kami dipenuhi aroma kopi dan janji-janji manis. Rian, suamiku, turun dari tangga dengan aura kesuksesan yang selalu ia tunjukkan. Ia memelukku dari belakang, bisikannya terasa hangat, namun sekarang aku tahu, kehangatan itu hanyalah kamuflase untuk rencana keji yang ia simpan. Sayang, hari ini penentuan. Proyek besar yang akan menjadikan kita miliarder. Kita akan hidup bebas, tidak perlu lagi mengkhawatirkan tagihan. Doakan aku ya, katanya, sambil memintaku menyiapkan sarapan terbaik. Aku tersenyum tulus. Aku mencintainya, dan aku percaya padanya. Itulah satu-satunya modal yang kumiliki. Rian lalu duduk. Matanya yang biasa menatapku penuh cinta, pagi itu justru lebih fokus pada lemari kecil tempat aku menyimpan dokumen penting. Aku tahu apa yang ia inginkan, sertifikat rumah ini. Rumah yang dibangun ayahku dengan keringat dan cinta, rumah yang menjadi satu-satunya warisan tak ternilai bagiku. Aku perlu dukunganku hari ini, sayang. Investor butuh bukti aset. Pinjamkan sebentar sertifikat itu. Hanya untuk formalitas, untuk menunjukkan bahwa kita serius. Setelah proyek 5 miliar ini berhasil, kita bisa beli rumah baru yang jauh lebih mewah. Rayunya, menggunakan jurus andalannya, menjanjikan masa depan yang lebih baik. Hatiku bimbang. Rumah ini bukan sekadar bangunan, ini adalah kenangan terakhir ayah dan ibu. Melepaskannya terasa seperti mengkhianati masa laluku. Namun, di hadapan sorot mata Rian yang memohon, atau lebih tepatnya, menuntut, aku kembali luluh. Aku berjalan ke laci, mengambil map coklat itu, dan menyerahkannya kepadanya. Aku percaya kamu, Mas. Jaga baik-baik ya, ini amanah dari ayah. Ucapku, berharap ketulusan dalam suaraku bisa menyentuh nuraninya yang mungkin masih tersisa. Rian tersenyum lebar, senyum kemenangan yang kala itu kuanggap sebagai kebahagiaan. Ia menyambar map itu secepat kilat, lalu bergegas pergi dengan alasan meeting sangat penting. Ia mencium keningku sekilas. Ciuman perpisahan yang disamarkan sebagai ciuman kasih sayang. Aku kembali ke meja makan untuk membereskan sisa sarapan. Tiba-tiba, ponsel Rian yang ia tinggalkan di meja bergetar. Layarnya menyala, dan sebuah notifikasi pesan pop-up muncul di sana. Notifikasi itu datang dari kontak yang ia beri nama, Project Manager, Lia. Isi pesannya menusukku lebih dalam daripada pisau. Sayang, sertifikatnya udah ditangankan? Jadi transfer 5 miliarnya besok? Aku udah booking 2 tiket ke Paris buat kita rayain kebebasan kamu. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di dapur terasa beku. Kata, sayang, dan Paris, di pesan itu menghancurkan seluruh kepercayaanku dalam hitungan detik. Aku baru menyadari, aku bukan sedang mendukung suamiku. Aku baru saja menyerahkan kunci peti matiku sendiri. Tiba-tiba, Rian kembali masuk ke dapur, mencari-cari ponselnya. Aku panik, dengan cepat aku menutupi ponsel itu dengan lap meja, berusaha menyembunyikan getaran di tanganku. Ah, ini dia. Ketinggalan, kata Rian santai, mengambil ponselnya tanpa curiga. Aku pergi dulu ya, sayang. Semoga pulang-pulang aku sudah jadi orang kaya baru. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan aku berdiri kaku. Aku tidak menangis. Air mataku seolah membeku karena rasa sakit yang terlalu mendalam. Aku melihat ke pintu yang baru saja ia tutup. Bukan air mata yang keluar, melainkan sebuah keputusan dingin. Aku tidak boleh melabrak. Aku tidak boleh terlihat hancur. Jika aku hancur, dia akan menang total. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus tahu seberapa jauh rencana jahat ini. Rian berpikir aku hanyalah istri polos yang manut. Dia lupa, istri yang dicampakkan tanpa belas kasihan, adalah lawan yang jauh lebih berbahaya daripada seorang musuh. Malam ini, aku harus tahu semua detail pengkhianatan ini. Malam itu, jam terasa bergerak sangat lambat.
Aku berbaring di sebelah Rian, yang tidur dengan nyenyak, seolah tidak ada beban dosa yang ditanggungnya. Dengkurannya yang teratur terdengar ironis di tengah badai yang berkecamuk di dalam dadaku. Aku menatap wajahnya. Wajah yang selama bertahun-tahun ku cintai, kini terlihat seperti topeng yang sangat asing. Apakah ini akhir dari segalanya, Mas? Bisikku dalam hati, menahan isak tangis agar tidak membangunkan si malaikat palsu di sebelahku. Pikiranku kembali pada pesan dari Lia pagi tadi. Sebuah pesan yang mengubah semua fondasi pernikahanku menjadi pasir. Aku tahu, jika aku melabraknya sekarang, dia hanya akan berbohong atau bahkan bertindak kasar karena terdesak. Aku membutuhkan lebih dari sekadar firasat. Aku butuh bukti yang tidak terbantahkan untuk membalas pengkhianatan ini dengan setimpal. Aku harus bergerak. Dengan hati-hati, aku bangun dari tempat tidur. Setiap gerakan kecil terasa seperti gempa bumi. Aku menahan napasku saat meraih ponsel Rian di nakas. Layarnya menyala, meminta kode sandi. Aku mencoba tanggal-tanggal penting kami, tanggal pernikahan, tanggal lahirku, semua ditolak. Hatiku mencelos. Ia bahkan sudah mengganti sandi yang melambangkan janji sucinya. Namun, aku ingat rencana kepergiannya ke Paris. Aku mencoba tanggal keberangkatan yang kulihat sekilas dari notifikasi Lia, 1505. Ponsel itu terbuka. Cahaya layar ponsel menerpa wajahku, memperlihatkan betapa hancurnya aku. Namun, aku menolak menangis. Air mata hanya akan mengaburkan pandanganku. Aku langsung menuju aplikasi pesan. Kontak Lia sudah disematkan di bagian atas. Obrolan mereka penuh dengan bahasa cinta menjijikan, dan yang paling menyayat hati, ada foto-foto kencan mereka di restoran mahal, restoran yang selalu ia tolak saat aku yang mengajaknya, dengan alasan penghematan. Jadi ini, penghematan, yang kamu maksud, Mas? Gumamku getir. Namun, kehancuran emosional itu belum selesai. Aku menemukan pesan suara dari Rian yang dikirim sore hari. Aku memasang earphone, mengecilkan volume sekecil mungkin, lalu mendengarkan pengakuan terburuknya. Suara Rian terdengar sombong dan angkuh. Besok, begitu sertifikat rumah laku, uang 5 miliar itu langsung masuk. Aku transfer ke kamu sebagian buat kita foya-foya di Paris. Sisanya buat lunasin situs itu. Si Sarah bodoh itu nggak bakal curiga. Habis tanda tangan, aku langsung talak dia. Di sana, aku mendapat 2 kepastian, perselingkuhan dan rencana talak, serta petunjuk kunci situs itu. Aku segera beralih ke aplikasi email. Aku mencari kata kunci, tagihan, dan deposit. Apa yang kutemukan jauh lebih buruk daripada perselingkuhan. Puluhan email dari layanan pinjaman online dan situs judi ilegal. Hutang Rian sudah menumpuk hampir mencapai 5 miliar. Dia bukan hanya ingin meninggalkan aku. Dia menjual rumah kami untuk membersihkan namanya dari hutang, lalu meninggalkanku sendirian dalam kemiskinan dan mungkin teror penagih hutang. Kamu ingin menjadikan aku korban untuk menutupi kejahatanmu sendiri? Tidak akan, Mas, kataku, suaraku kini penuh tekad dingin. Aku mengambil ponselku dan memotret setiap bukti, chat, foto, dan terutama virtual account penagihan hutang yang tertera di email-email itu. Tanganku gemetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena amarah yang terorganisasi. Aku harus memastikan Rian tidak sadar bahwa aku sudah mengorek semua rahasianya. Setelah menempatkan ponsel Rian persis di tempatnya semula, aku bersembunyi di kamar mandi. Di bawah suara gemericik air keran yang menyamarkan suara, aku menatap pantulanku di cermin. Air mataku sudah kering, berganti dengan sorot mata yang tajam. Wanita yang mencintai Rian telah mati. Kini, yang tersisa adalah wanita yang akan berjuang untuk keadilan dirinya dan warisan keluarganya. Aku tahu aku tidak punya waktu. Transaksi itu hari ini. Aku tidak bisa melawannya sendirian, terutama melawan hukum dan sistem ban yang akan memindahkan 5 miliar itu dalam hitungan menit. Aku butuh sekutu yang kuat, yang mengerti hukum, dan yang pasti berpihak padaku. Dengan tekad bulat, aku menekan tombol panggil di ponselku. Nama kontak yang kuhubungi, Om Bram. Aku butuh bantuan pengacara properti terbaik di keluarga kami. Perang ini baru saja dimulai, dan aku tidak akan kalah. Panggilan telepon yang kutelepon saat subuh itu dijawab oleh Om Bram. Suaranya terdengar berat,
Khas orang yang baru saja terbangun, namun segera berubah tegang saat mendengar suaraku yang bergetar. Aku menceritakan semuanya. Pengkhianatan Rian, hutang judinya yang menumpuk, pesan dari Lia, dan rencana keji Rian untuk menjual rumah warisan ayah hari itu juga. Aku tidak menangis lagi, tapi suaraku tercekat, syarat akan keputusasaan. Om Bram, aku harus gimana? Aku nggak mau kehilangan rumah ini, Om. Ini satu-satunya yang kumiliki. Rian mau menjadikan aku gelandangan. Pintaku, nadaku memohon. Om Bram, sebagai sepupu ayah yang berprofesi sebagai pengacara properti senior, adalah satu-satunya harapanku. Ada jeda panjang di seberang sana. Aku tahu Om Bram sedang mencerna semua informasi mengerikan ini. Dengar, Sarah. Jangan pernah tunjukkan ke dia bahwa kamu tahu apa-apa. Jangan konfrontasi. Dia sudah terdesak hutang dan berada di bawah pengaruh keserakahan. Orang seperti itu bisa bertindak nekat. Kamu harus tetap tenang. Bersikaplah seperti istri yang penurut. Ujar Om Bram, suaranya kini tenang dan tegas, memberikan sedikit pijakan pada jiwaku yang runtuh. Aku menuruti permintaannya untuk bertemu di sebuah kafe terpencil, beralasan pada Rian bahwa aku harus pergi belanja kebutuhan mendesak. Di kafe itu, di balik meja marmer yang dingin, aku menyodorkan semua bukti, foto chat Lia, screenshot hutang judi, hingga nomor virtual akun penagihan yang kudapatkan semalam. Om Bram memeriksa semuanya dengan teliti. Semakin banyak bukti yang ia lihat, semakin murka wajahnya. Dia menjual warisan keluargamu untuk membayar hutang aibnya. Ini bukan hanya pengkhianatan rumah tangga, ini adalah penipuan aset yang terstruktur, katanya. Lalu, Om Bram mengajukan sebuah rencana yang membuatku terkejut. Kamu harus tetap tanda tangan, Sarah. Apa? Tanda tangan? Tanyaku, bingung. Kalau aku tanda tangan, rumah ini benar-benar hilang. Om? Om Bram tersenyum tipis. Bukan senyum jahat, tapi senyum seorang ahli strategi. Biarkan Rian berpikir dia menang. Kita biarkan dia menjual rumah ini kepada saya. Saya akan tampil sebagai Pak Herman, seorang investor yang siap membayar tunai 5 miliar hari ini juga. Aku masih belum sepenuhnya mengerti. Tapi kalau uang Om Bram masuk rekening Rian, dia tetap akan kabur dengan uang itu. Disitulah peranmu, Sarah. Tugas saya memastikan transaksi jual beli rumah itu sah, agar rumah ini bisa kembali ke tangan yang benar, yaitu keluarga kita, dan Rian terikat secara hukum. Tugasmu adalah memastikan uang 5 miliar itu tidak pernah bisa ia sentuh. Jelas Om Bram, matanya menatapku lurus. Om Bram melanjutkan, menjelaskan strategi yang ia sebut pelunasan paksa. Karena Rian ceroboh dan tidak membaca detail, serta memiliki banyak hutang online yang terhubung dengan sistem bank, aku hanya perlu mengaktifkan fitur auto debit prioritas di rekeningnya, menggunakan bukti-bukti virtual account yang sudah kusiapkan. Begitu uang 5 miliar dari saya masuk, sistem akan langsung menyapu bersih saldo itu untuk melunasi semua hutang-hutang aibnya. Rian akan menjadi kaya selama 5 menit, sebelum ia sadar bahwa ia justru bangkrut dan terjerat hukum sekaligus, kata Om Bram dengan nada dingin yang menenangkan. Rencana itu sangat brilian. Rian akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Rumah terjual, tapi tidak akan mendapatkan apa yang ia butuhkan, uang. Ia justru akan bersih dari uang, dan hutangnya lunas tanpa disadari. Dalam perjalanan pulang, aku membuang semua kenangan Rian dari mobil. Rasa sakit hati yang tadinya menguasai kini berganti menjadi fokus yang tajam. Aku tidak lagi merasa takut. Dukungan dan rencana Om Bram memberiku kekuatan. Rian mengirimiku pesan, memintaku segera pulang. Aku membalas dengan senyum palsu. Aku tahu, ketika aku menginjakan kaki di rumah, peran baruku sebagai istri penurut yang bodoh harus dimainkan dengan sempurna. Semua sudah diatur. Sekutu sudah ditemukan. Dan aku siap melangkah untuk menanam bom waktu di rekening suamiku sendiri. Aku tiba di rumah, disambut oleh Rian dengan senyum tergesa-gesa. Wajahnya terlihat tegang, namun bukan karena khawatir, melainkan karena ambisi serakah yang membara. Ia sibuk merapikan penampilannya, memastikan ia terlihat meyakinkan di mata Om Bram, Pak Herman. Kamu lama sekali, sayang. Sebentar lagi Pak Herman datang. Aku panik, ponselku mendadak lemot. Jangan sampai hangpas uangnya masuk, keluh Rian,
sambil mengetuk-ngetuk layar ponselnya dengan tidak sabar. Ini adalah kesempatan emas yang aku tunggu-tunggu, persis seperti yang kubayangkan bersama Om Bram. Aku mendekatinya, memasang wajah polos dan perhatian. "Sini, Mas. Aku bantu. Mungkin memorinya penuh. Sayangkan kalau uang 5 miliar tertunda hanya gara-gara ponsel bandel," kataku, meraih ponsel itu dengan tangan yang terasa dingin. Rian menyerahkan ponselnya tanpa curiga sedikitpun. Baginya, aku hanyalah istrinya yang bodoh, yang hanya tahu cara membersihkan cache dan bukan kode bank. "Cepat ya, aku mau ganti baju dulu. Pokoknya jangan utak-atik yang aneh-aneh. Yang penting transaksinya lancar." Saat Rian masuk ke kamar, aku sendirian di ruang tamu. Detik-detik itu terasa sangat berharga, penuh ketegangan yang mencekik. Aku tidak menghapus cache. Aku langsung membuka aplikasi mobile banking. Jantungku berdebar kencang, takut Rian tiba-tiba keluar kamar, tapi tekadku untuk membalas pengkhianatan ini jauh lebih besar daripada rasa takutku. Aku memasukkan PIN yang kudapat dari catatan rahasia di ponselnya. Berhasil. Layar aplikasi itu kini terbuka, memperlihatkan saldo nol yang sebentar lagi akan menjadi 5 miliar rupiah, lalu kembali menjadi nol lagi, selamanya. Aku membuka menu, pengaturan pembayaran otomatis, sebuah fitur yang jarang disentuh oleh orang-orang yang malas membaca detail terms and condition. Aku mengambil kertas kecil berisi nomor virtual account, VEA, penagihan hutang judi dan pinjaman online Rian, yang kuambil dari emailnya semalam. Inilah kunci, pelunasan paksa, yang direncanakan Om Bram. Dengan tangan gemetar, aku mulai memasukkan data VEA tersebut ke dalam sistem. Ada begitu banyak nomor VEA yang harus dimasukkan. Setiap nomor melambangkan kebohongan dan aib Rian. Total tagihan ini, termasuk bunga berbunga yang ia sembunyikan, nyaris persis menutupi angka 5 miliar. Aku mengatur kondisi pembayaran, transfer seluruh saldo masuk 1 miliar rupiah secara instan dan tanpa notifikasi pop-up kepada pengguna. Aku ingin Rian melihat angka 5 miliar itu sekejap mata, merasakan euforia palsu, sebelum uang itu lenyap, tersapu oleh dosa-dosanya sendiri. Saat aku hendak menekan tombol, simpan, sebuah pesan masuk di layar ponsel itu. Kali ini dari Lia. "Mas, aku udah packing semua barang kita. Nggak sabar mau hidup enak di Paris. Kamu nggak akan nyesel ninggalin cewek kampung itu." Rasa sakit itu menghantamku lagi, tapi kini terasa dingin. Pesan itu justru menguatkan tanganku. Mereka ingin menghabiskan uang warisanku, uang hasil jual rumah peninggalan ayahku, untuk membiayai gaya hidup mewah mereka di luar negeri. Ini bukan lagi soal cinta, ini soal harga diri dan keadilan. Aku menarik napas panjang. Aku menekan tombol, simpan, aktifkan. Layar berkedip hijau, pengaturan berhasil disimpan. Misi selesai. Aku buru-buru menutup aplikasi bank dan membuka aplikasi pembersih sampah, tepat ketika Rian keluar dari kamar. Ia tampak bangga dengan kemeja barunya. "Sudah beres, Mas," kataku, menyerahkan ponsel itu kembali. "Sudah aku bersihkan memorinya. Dijamin gak bakal delay." Rian mengambil ponselnya, menggeser layar yang memang terasa lebih licin, lalu tersenyum puas. "Kamu memang istri yang bisa diandalkan, Sar. Aku akan ingat ini." Aku hanya tersenyum tipis, berdiri di belakangnya. "Aku juga akan ingat hari ini, Mas. Semoga uangnya sampai ke tempat yang benar-benar membutuhkan." Saat itu juga, bel rumah berbunyi nyaring. Ting tong. Rian menoleh ke pintu, matanya berbinar penuh keserakahan. Aku tahu, yang datang adalah Om Bram, sang sekutu misterius, yang kini berperan sebagai algojo. Tirai sandiwara babak 5 baru saja dibuka, dan aku siap melihat Rian memainkan peran terakhirnya sebagai serigala yang akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Bunyi bel pintu yang nyaring itu menandai dimulainya babak terakhir sandiwara ini. Rian berjalan cepat ke depan, aura kesombongan membungkusnya rapat. Aku mengekor di belakangnya, menundukkan pandangan agar tatapan penuh arti antara aku dan Om Bram tidak terdeteksi oleh Rian. Om Bram masuk. Ia memerankan perannya sebagai Pak Herman dengan sempurna. Seorang investor berwibawa, berjas mahal, dengan tatapan dingin yang menunjukkan bahwa waktu adalah uang. Di sampingnya, seorang notaris resmi ikut hadir, menambah suasana formalitas dan ketegasan hukum.
Selamat datang, Pak Herman. Silakan masuk. Ini suatu kehormatan. Sambut Rian, suaranya dipenuhi kegembiraan yang dibuat-buat. Pak Herman hanya mengangguk singkat, matanya menyapu sekeliling ruang tamu. Properti ini bagus, Pak Rian. Jarang ada yang seklasik ini. Saya harap Ibu Sarah tidak keberatan melepaskan rumah ini, kata Om Bram, tatapannya kini beralih ke arahku. Pertanyaan itu terasa seperti ujian. Aku tahu, Rian di sampingku mencengkeram lenganku pelan, sebuah sinyal ancaman agar aku menjawab dengan benar. Aku memaksakan senyum tipis, senyum seorang istri yang setia. Tidak, Pak. Saya sudah ikhlas. Jawabku, suaraku lirih namun terdengar mantap. Aku melanjutkan, saya percaya pilihan suami saya. Bagi saya, rumah adalah tempat hati suami berada. Rian tersenyum lebar, ia bangga dengan kepatuhanku yang ia anggap bodoh. Namun, Om Bram menangkap kode lain dari mataku. Ia mengangguk pelan, seolah berkata, bagus, lanjutkan. Kami duduk di meja. Notaris mulai membacakan detail akta jual beli. Setiap pasal yang dibacakan terasa seperti belati yang menusuk kenangan masa kecilku di rumah ini. Aku harus menahan diri, mengingat wajah ayahku, mengingat perjuangan Om Bram, dan yang terpenting, mengingat isi pesan Lia. Ini bukan soal kerelaan, ini adalah misi untuk menegakkan keadilan. Saat notaris menyebutkan angka, 5 miliar rupiah, mata Rian berkilat-kilat. Nafsu serakahnya tak tertahankan. Dia terus menyela notaris, mendesak agar proses pembayaran segera dilakukan. Langsung transfer saja, Pak Herman. Saya sudah tidak sabar, desak Rian. Pak Herman, dengan wajah datar, meminta asistennya untuk melakukan transfer. Suasana menjadi hening. Jantungku berdetak tak karuan. Rencana yang kami susun, jebakan teknologi yang aku pasang di ponsel Rian, akan terbukti berhasil atau gagal dalam hitungan detik. Setelah notaris memastikan kelengkapan dokumen, pena emas diserahkan untuk penandatanganan akta. Rian mengambil pena itu dengan tangan yang gemetar hebat, bukan karena haru, melainkan karena hasrat akan uang. Tanda tangan yang rapi ya, sayang, bisik Rian di telingaku, suaranya rendah namun penuh ancaman. Jangan bikin malu aku di depan investor. Aku janji, habis ini kita cerai baik-baik. Bisikan terakhir itu adalah pukulan telak. Dia bahkan tidak repot-repot menyamarkan niat jahatnya. Kalimat itu membekukan semua sisa rasa cintaku padanya. Itu bukan lagi bisikan, melainkan deklarasi perang. Rian membubuhkan tanda tangannya di atas materai dengan gaya sombong. Goresan tinta itu, baginya adalah kunci kebebasan finansial. Bagiku, itu adalah hukuman mati yang ia tanda tangani sendiri. Sudah, Pak Herman. Sudah sah, kata Rian, lega. Kini giliran tanganku menerima pena itu. Aku menatap akta jual beli di depanku. Aku melihat namaku di bawah kolom, penjual. Tanda tanganku ini bukan untuk menjual rumah, melainkan untuk mengaktifkan jebakan yang sudah kupasang. Aku akan melepaskan hak kepemilikan agar Rian secara sah memiliki 5 miliar selama beberapa detik. Aku memejamkan mata sebentar. Ayah, Ibu, maafkan Sarah, bisikku dalam hati. Aku membuka mata, dan dengan tarikan napas panjang, aku membubuhkan tanda tanganku. Goresan itu terasa tegas, final, dan penuh kuasa. Semua dokumen kini selesai. Rumah sudah terjual. Rian adalah seorang miliarder. Notaris tersenyum puas. Pak Herman mengangguk. Dan tepat saat Rian hendak membuka aplikasi mobile bankingnya untuk memastikan uangnya masuk, sebuah notifikasi berbunyi nyaring di ponselnya. Ting! Wajah Rian langsung bersinar, penuh euforia. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Aku melihat senyum kemenangan yang tak tertahankan di wajahnya, senyum seorang pria yang mengira dia telah mendapatkan segalanya. Namun, aku tahu, senyum itu akan segera berubah menjadi jeritan. Notifikasi transfer itu terdengar nyaring dan manis di telinga Rian. Wajahnya langsung bersinar, semua ketegangan yang ia tahan sejak pagi menguap seketika. Ia buru-buru membuka kunci ponselnya, tanpa menghiraukan notaris maupun Pak Herman, Om Bram, yang masih duduk di hadapannya. Masuk, masuk, Pak Herman. Terima kasih banyak, seru Rian,
Suaranya dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap. Aku menatapnya. Senyumnya begitu lebar, begitu puas. Dia mengangkat ponselnya, memperlihatkan sekilas layar mobile banking yang menunjukkan saldo baru, 5 miliar rupiah. 5 miliar. Uang hasil jual rumah peninggalan ayahku. Uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan kami, kini menjadi modal kebebasan dirinya bersama wanita lain. Aku melihat Rian di momen tertingginya, momen di mana ia merasa menjadi pria paling cerdas di dunia, yang berhasil menipu istrinya sendiri dan mendapatkan harta tak terduga. Nah, sekarang sudah beres semua, Pak Herman. Kalau begitu saya permisi dulu, kata Rian, beranjak dari kursi dengan tergesa-gesa. Ia bahkan tidak menawarkan minum, saking terburu-burunya ia ingin pergi. Namun, sebelum Rian sempat melangkah lebih jauh, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini bukan notifikasi transfer, melainkan notifikasi dari bank yang sama. Rian, yang sedang asyik memikirkan tiket ke Paris, tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya menganggapnya sebagai notifikasi umum. Rian berjalan menghampiriku, wajahnya berubah dingin dan kejam. Sandiwara manisnya berakhir sudah. Ia mencabut cincin pernikahannya dan meletakkannya dengan kasar di telapak tanganku. Ambil ini. Dan ini surat cerai. Tanda tangan di kantor pengacara besok. Jangan harap kamu dapat sepeser pun dari uang ini, Sar. Kamu bukan lagi istriku, dan kamu juga bukan lagi pemilik rumah ini, katanya, suaranya penuh kemenangan dan penghinaan. Kata-kata itu menusuk, menyayat sisa-sisa harga diriku. Hatiku memang hancur, tapi air mataku tetap tak jatuh. Aku memegang cincin itu, terasa dingin di tanganku. Rian tidak menyadari, ia baru saja mengaktifkan trigger psikologis dan teknis yang akan menghancurkannya. Selamat tinggal, wanita bodoh, bisik Rian, lalu berbalik, mengambil kunci mobilnya dengan bangga. Ia membuka kembali aplikasi mobile bankingnya, berniat untuk segera mentransfer sebagian besar uang itu ke rekening Lia, agar wanita itu segera membelikan tas mewah yang ia janjikan. Namun, wajah Rian yang tadinya penuh kemenangan, tiba-tiba memucat. Kakinya berhenti melangkah. Ekspresinya membeku, matanya terpaku pada layar ponsel. Om Bram, yang sejak tadi mengamati, menyunggingkan senyum tipis. Aku tahu, saatnya telah tiba. Rian mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Saldo di layarnya, tidak seperti yang ia tinggalkan beberapa detik lalu. Ia merefresh aplikasi itu berulang kali. Tangannya mulai gemetar hebat, bukan karena senang, melainkan karena ketakutan yang mencekik. Di sanalah ia melihatnya. Saldo yang tadinya 5 miliar rupiah kini terpampang jelas menjadi Rp000. Rian menjatuhkan kunci mobilnya. Aku melangkah mendekat, perlahan. Aku melihat mutasi terakhir di layar ponselnya, tepat di bawah notifikasi transfer 5 miliar tadi. Mutasi otomatis, auto debit lunas hutang, nomor VA XXXX, Rp500000000. Suasana hening. Rian memandangku, matanya kosong, penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hilang uangnya kemana? Tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku sudah melihatnya di puncak. Sekarang, giliran dia merasakan dasar jurang yang ia gali sendiri. Aku hanya perlu memberinya kejutan yang sesungguhnya. Udara di ruang tamu terasa sangat berat. Tidak ada yang bergerak, kecuali dada Rian yang naik turun dengan cepat karena kepanikan yang luar biasa. Ia terus menggenggam ponselnya, seolah berharap angka 5 miliar itu akan muncul kembali jika ia melihatnya cukup lama. Di hadapannya, Pak Herman, Om Bram, dan notaris hanya duduk diam, mengamati drama yang ia ciptakan sendiri. Ini nggak mungkin. Tadi masuk. Aku lihat sendiri. 5 miliar. Sarah, kamu ngapain? Raungnya, akhirnya menemukan suara, tapi suara itu kini terdengar pecah dan putus asa. Aku melangkah maju, melewati Pak Herman, dan berdiri tepat di hadapan Rian. Aku melihat air mata panik mulai menggenang di matanya, tapi bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata kehilangan harta. Aku tahu, momen ini harus kuambil alih. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas, jawabku, suaraku kini tidak lagi bergetar,
melainkan dingin dan setenang es. Semua sudah aku atur agar berjalan lancar, persis seperti yang kamu inginkan. Rian menggeleng-gelengkan kepala, tangannya mencoba meraih tanganku. Bohong. Kamu pasti bohong. Kamu hack rekeningku? Aku lapor polisi. Silakan lapor polisi, Mas, ujarku, membiarkan cincin pernikahan kami yang ia lempar tadi tetap tergeletak di meja. Tapi sebelum itu, coba baca sekali lagi detail mutasi yang kamu lihat tadi. Bukan hack, Mas. Itu auto lunas hutang. Semuanya sah, terdaftar di sistem bank, dan sudah kamu setujui. Wajah Rian semakin pucat pasi. Ia memejamkan mata, membuka lagi, lalu melihat layar ponselnya. Aku melihatnya membaca nama-nama aneh di detail mutasi. Nama-nama perusahaan pinjaman online, nomor VA situs judi ilegal, semua dilunasi secara otomatis dalam satu kali tarik tunai. Kamu melihat ponselku? Kamu tahu soal hutangku? Bisiknya, suaranya mengecil, penuh rasa malu yang bercampur ketakutan. Tentu saja aku tahu, Mas, jawabku. Rasa sakit yang kurasakan selama ini kini menjadi kekuatan. Aku tahu kamu terlilit hutang 5 miliar. Aku tahu kamu menjual rumah warisan ayahku untuk melunasi hutang aibmu sendiri. Dan aku tahu, kamu berencana meninggalkanku sebagai korban di tengah teror penagih hutang. Rian kini terduduk lemas di sofa. Ia menyandarkan punggungnya, seluruh kekuatannya menghilang. Aku bukan wanita bodoh seperti yang kamu kira, Mas. Saat kamu meminta ponselmu untuk aku bersihkan, aku tidak membersihkannya. Aku mengaktifkan sistem yang sudah kamu tanda tangani sendiri saat membuat semua pinjaman online itu. Aku menghubungkan virtual account penagihan hutangmu ke fitur auto debit prioritas. Jelasku, setiap kata-kataku terdengar seperti palu godam yang menghantam kepalanya. Begitu uang 5 miliar dari Pak Herman masuk, sistem bank langsung menganggap itu sebagai uang pelunasan dan menyedotnya dalam hitungan detik. Bukan aku yang mengambil uangmu, Mas. Dosa-dosamu sendiri yang mengambilnya. Rian menundukkan kepala. Ia tertawa, tapi itu adalah tawa putus asa yang menyakitkan. Tawa orang yang baru menyadari bahwa ia telah kalah total dalam permainan yang ia mulai sendiri. Jadi, rumahku hilang, dan uangku juga hilang? Kamu menipuku? Tanyanya, suaranya kini seperti anak kecil yang merengek. Aku tidak menipu. Aku menyeimbangkan karma, Mas, kataku tegas. Terima kasih sudah menjual rumah itu secara sah kepada Om Bram, yang kini membelinya atas nama keluarga kami. Sekarang, hutangmu lunas, dan rumah ini aman. Kamu bebas, Mas. Bebas dari hutang. Tapi juga bebas dari uang, istri, dan rumah. Aku melirik ke arah Om Bram yang tersenyum tipis. Misi tahap pertama sukses. Rian sekarang secara hukum sah menjadi pria tanpa aset dan tanpa uang, hanya dibebani dengan rasa malu yang luar biasa. Rian masih duduk membeku, wajahnya pucat. Kemejanya yang tadinya rapi kini terlihat lusuh seiring dengan hilangnya seluruh uangnya. Ia tidak mampu lagi meluapkan amarah, yang tersisa hanyalah keputusasaan karena telah kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Om Bram, Pak Herman, bangkit dari kursinya. Ia melepaskan semua sandiwara sebagai investor yang tidak peduli. Aura seorang pengacara yang berwibawa kini terlihat jelas. Saya rasa drama ini sudah cukup, Pak Rian, ujar Om Bram, suaranya tenang namun memiliki bobot otoritas yang tak terbantahkan. Rian mendongak, matanya yang merah dan basah menatap Om Bram dengan bingung. Siapa? Siapa Bapak sebenarnya? Bapak Herman? Om Bram tersenyum dingin. Nama saya Bram. Saya adalah paman dan pengacara dari Sarah. Dan ya, saya adalah pembeli rumah ini. Tapi bukan untuk saya sendiri. Notaris di sebelah Om Bram mengangguk, mengonfirmasi identitas Om Bram. Rian kembali menoleh ke arahku. Ekspresi terkejutnya yang bercampur rasa dikhianati sangat kentara. Ia merasa dipermainkan. Pak Rian, lanjut Om Bram, sambil meletakkan map tebal di meja. Akta jual beli sudah ditandatangani dan disahkan oleh notaris. Uang 5 miliar memang masuk, tapi sudah terpakai untuk melunasi semua hutang-hutang ilegal Anda. Itu adalah poetic justice yang sempurna. Secara hukum, Anda sudah menerima pembayaran penuh untuk properti ini.
Namun, sertifikat rumah ini sekarang secara resmi beralih ke nama Yayasan Properti Keluarga Sarah. Ini berarti, rumah warisan ini telah kembali ke tangan pemilik aslinya dan aman dari cengkeraman Anda. Rian mencoba berdiri, kakinya gemetar. Yayasan? Kalian curang. Ini konspirasi. Aku akan batalkan penjualan ini. Aku akan bilang aku dipaksa. Teriaknya, mencoba mencari jalan keluar. Anda tidak bisa membatalkan transaksi yang sudah sah di depan notaris. Pak Rian, sela notaris dengan tenang. Anda sudah tanda tangan, dan Anda sudah menerima uang. Meskipun uang itu langsung dipakai untuk melunasi kewajiban Anda. Aku melangkah mendekati Rian. Aku mengambil surat cerai yang ia lemparkan tadi, lalu menyobeknya perlahan menjadi 2 bagian. Aku tidak butuh surat cerai darimu, Mas. Aku sudah menyiapkan gugatan cerai dan pembatalan semua harta Gonogini, karena kamu menjual aset warisan tanpa izin sah dari istri. Om Bram akan mengurusnya. Kita akan berpisah secara hukum, dan kamu akan keluar dari sini tanpa membawa apa-apa, persis seperti yang kamu rencanakan untukku. Ucapku, suaraku tak lagi mengandung kesedihan, melainkan kepastian. Om Bram menunjuk ke arah pintu. Sekarang, Anda sudah sah menjadi orang asing di properti ini, Pak Rian. Kami menyarankan Anda untuk mengambil barang-barang pribadi Anda dan segera pergi. Anda tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Rian jatuh berlutut, menatap lantai. Semua rencana besar tentang Paris, mobil mewah, dan kehidupan bebasnya hancur dalam sekejap mata. Ia mencoba memohon, meraih tanganku yang kini kujauhi. Sarah, sayang, tolong jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Aku akan cari uang lagi. Kita mulai dari nol. Rintihnya, air matanya akhirnya menetes. Tapi itu adalah air mata penyesalan finansial, bukan penyesalan hati. Aku menatapnya dingin. Aku teringat pesan Lia. Aku teringat kehinaan yang ia lemparkan padaku pagi tadi. Aku tidak punya belas kasihan untuk seorang pengkhianat yang berniat memiskinkan istrinya sendiri. Mas. Pulanglah ke tempat yang pantas kamu tinggali. Dan jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Om Bram memanggil asistennya untuk memastikan Rian mengambil koper dan tasnya yang sudah ia siapkan untuk melarikan diri ke Paris. Rian, yang tadinya penuh kesombongan, kini berdiri lemas, diseret menuju pintu keluar, meninggalkan semua mimpi buruk dan aibnya di belakang. Rumah ini, rumah warisan ayah, akhirnya kembali pulang ke tangan yang benar, meski harus melalui badai pengkhianatan yang paling kejam. Aku berdiri tegak di tengah ruang tamu, menyaksikan pintu itu tertutup rapat, mengunci Rian dan semua masa laluku di luar. Rian keluar dari gerbang rumah, diseret oleh rasa malu dan kekalahan. Ia membawa koper mahalnya, koper yang tadinya ia siapkan untuk perjalanan mewah ke Paris, kini terasa seperti beban berat yang berisi puing-puing kesombongannya. Di belakangnya, pintu rumah itu tertutup rapat, mengunci semua kenangan dan harta yang pernah ia miliki. Ia berjalan tak tentu arah di trotoar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dalam 1 jam, ia berubah dari seorang miliarder menjadi pria tanpa aset, tanpa rumah, dan tanpa uang tunai. Ia mencoba menyalahkan aku, menyalahkan Om Bram, menyalahkan notaris. Ia menyalahkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Keputusasaan itu membuatnya mencari satu-satunya harapan yang tersisa. Lia, wanita yang menjadi motivasi utamanya untuk melakukan pengkhianatan ini. Lia adalah tiketnya menuju kehidupan baru, terlepas dari rumah itu. Ia duduk di halte bus yang sepi, mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar saat ia menekan kontak, Project Manager, Lia. Panggilan pertama ditolak. Rian mencoba lagi, hatinya mulai dipenuhi firasat buruk. Panggilan kedua juga ditolak. Ia mencoba panggilan ketiga. Kali ini, panggilan itu diangkat. Halo, sayang. Kamu di mana? Aku sudah di luar kompleks. Uangnya sudah masuk kan? Aku butuh cepat. Aku udah packing semua barang kita. Kita langsung ke airport ya? Suara Lia terdengar riang, penuh harapan yang buta. Rian menarik napas dalam-dalam, suaranya tercekat dan serak. Lia, uangnya hilang. Semuanya. Uang 5 miliar itu masuk, tapi langsung ditarik ban. Pelunasan hutangku. Aku bangkrut, Lia.
Aku sekarang gak punya apa-apa. Ada keheningan panjang di seberang telepon. Keheningan yang lebih dingin daripada kata-kata. Tiba-tiba, suara Lia berubah drastis. Semua kelembutan dan janji cinta itu lenyap seketika, digantikan oleh nada yang tajam dan kejam. Apa? Bangkrut? 5 miliar hilang? Kamu bercanda, Rian? Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau kamu tukang judi dan punya hutang segini banyak? Aku bisa cari lagi, sayang. Aku bisa mulai dari nol. Kita bisa berjuang bersama. Rintih Rian, mencoba memohon, menawarkan janji-janji kosong yang selalu ia gunakan kepadaku. Berjuang bersama? Kamu pikir aku ini Sarah? Cewek bodoh yang mau kamu tinggal di rumah reot dengan hutangmu? Please, Rian. Aku butuh kepastian, aku butuh kemewahan. Bukan pria bangkrut yang diseret keluar rumah oleh polisi. Tapi, tiket Paris kita. Batalkan saja. Atau jual. Aku nggak akan pergi kemana-mana dengan pria yang bahkan nggak bisa bayar tas branded pesananku. Aku nggak butuh kamu, Rian. Aku butuh uangmu. Dan sekarang uangmu sudah hilang. Goodbye. Clay. Lia menutup teleponnya. Rian menatap layar ponselnya. Ia mencoba menelpon lagi, tapi muncul nada sambung yang berbeda. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ia diblokir. Tidak hanya kehilangan uang, ia juga kehilangan pelabuhan terakhirnya. Di tengah kekalahan total itu, Rian merasa sangat sendirian. Ia menyadari, Lia hanya mencintai uangnya, bukan dirinya. Dan tanpa uang, ia tak lebih dari sampah yang dibuang. Aku, di rumah, menyaksikan semua kekacauan ini dari jauh, melalui laporan Om Bram. Aku merasa sakit, bukan karena simpati pada Rian, tetapi karena menyadari betapa kejamnya dunia yang ia ciptakan sendiri. Keserakahannya menariknya ke bawah, dan wanita yang ia gunakan untuk menghancurkan rumah tanggaku, kini meninggalkannya karena kebangkrutan yang tak terhindarkan. Rian telah kehilangan segalanya. Rumah, istri, dan bahkan selingkuhan. Semua menara gading yang ia bangun di atas kebohongan runtuh dalam satu sore. Ia sekarang benar-benar kosong. Menyadari bahwa poetic justice adalah hukuman paling kejam. Setelah Rian pergi, diseret oleh rasa malu yang tak tertahankan, rumah itu terasa sunyi. Keheningan yang tersisa bukanlah keheningan yang menyesakan, melainkan keheningan yang damai, seperti badai yang baru saja berlalu. Aku berdiri di tengah ruang tamu, di tempat yang sama di mana Rian melemparkan surat cerai dan cincin pernikahan kami. Aku menunduk, mengambil cincin yang tergeletak di lantai marmer. Cincin yang seharusnya melambangkan janji suci, kini terasa dingin dan hampa. Aku memutar cincin itu di tanganku, mengingat semua harapan yang pernah kusimpan, semua cinta yang kurasakan. Sedih? Tentu. Tapi kesedihan itu kini bercampur dengan lega yang tak terhingga. Aku telah kehilangan seorang suami, tetapi aku telah menyelamatkan diriku sendiri. Om Bram dan notaris sudah pulang, meninggalkan dokumen-dokumen penting yang mengamankan status rumah ini di atas meja. Rumah ini, rumah warisan ayahku, sekarang sah di bawah perlindungan yayasan keluarga. Aku bisa tinggal di sini, mengurusnya, dan menjadikannya tempat yang penuh kenangan baik lagi, tanpa bayang-bayang kebohongan Rian. Hari-hari berikutnya adalah tentang pembersihan. Bukan hanya membersihkan debu, tetapi membersihkan jejak-jejak keberadaan Rian di rumah ini, membersihkan sisa-sisa energi negatif yang ditinggalkannya. Aku membuang kemeja-kemejanya yang tertinggal, buku-buku yang ia beli dengan uang haram, dan bahkan parfum mahalnya yang kini tercium bau pengkhianatan. Setiap benda yang kubuang terasa seperti melepaskan beban emosional yang telah kupikul selama bertahun-tahun. Aku mulai fokus pada proses perceraian. Dengan semua bukti yang sudah Om Bram kumpulkan, bukti hutang, bukti perselingkuhan, melalui pesan Lia, dan yang terpenting, bukti penjualan aset warisan tanpa persetujuanku, proses itu berjalan sangat mulus di pengadilan. Rian, yang kini tidak memiliki pengacara handal karena kebangkrutan totalnya, bahkan tidak mencoba melawan. Ia telah kalah telak. Secara hukum, kamu bebas, Sarah, ujar Om Bram di telepon. Semua harta Gonogini ditolak karena dia mencoba menjual aset warisan. Bahkan dia harus bertanggung jawab atas semua biaya pengadilan. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Mulai sekarang,
Kamu hanya perlu fokus pada dirimu sendiri. Kata-kata itu terasa seperti air dingin yang menyegarkan. Aku bebas. Aku bukan lagi istri yang bodoh, melainkan seorang wanita yang berhasil meloloskan diri dari jebakan yang paling kejam. Meski begitu, proses penyembuhan hati tidaklah secepat proses hukum. Malam-malam seringkali aku merenung. Aku tidak menyesali balas dendam yang cerdas itu, tetapi aku menyesali waktu yang kuhabiskan untuk mencintai pria yang ternyata hanya mencintai uang. Aku menangis, bukan untuk Rian, tetapi untuk Sarah yang naif, yang rela mengorbankan segalanya demi seorang pria yang tidak pernah pantas mendapatkannya. Aku mulai membuka diri. Aku mengatur ulang rumah, menanam bunga-bunga baru di kebun yang sempat kering, dan yang paling penting, aku mulai bekerja dari rumah, memanfaatkan gelar sarjanaku yang dulu kutinggalkan. Aku mengisi hari-hari kosongku dengan hal-hal yang membuatku merasa berharga. Aku tahu, kisah ini adalah sebuah akhir yang menyakitkan, namun juga sebuah awal yang penuh harapan. Aku telah membuktikan bahwa seorang wanita yang hatinya dikhianati dan harga dirinya diinjak-injak bisa bangkit, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan dan kekuatan emosional. Aku tidak hanya mendapatkan rumah warisan ayahku kembali, tetapi aku mendapatkan kembali diriku yang hilang. Aku meletakkan cincin Rian ke dalam sebuah kotak kecil, bersama dengan surat cerai yang sudah dicap sah. Aku menyimpan kotak itu di laci paling bawah. Itu bukan kenangan, tapi pengingat. Pengingat bahwa luka bisa menjadi pelajaran paling berharga. Tugas selanjutnya adalah menjauhkan Rian secara permanen dari kehidupanku, memastikan ia mengerti batas-batas baru yang telah kutetapkan. Aku tidak ingin ada sisa drama lagi. Aku siap untuk memutus ikatan emosional dan kontak dengannya selamanya. Beberapa minggu setelah putusan cerai diketok palu, hidupku terasa mulai menemukan iramanya lagi. Aku kembali bekerja, rumah terasa damai, dan telepon genggamku tidak lagi menyimpan rahasia atau ancaman. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah dicintai oleh orang yang salah, melainkan mencintai diri sendiri setelah bebas darinya. Namun, kedamaian itu sempat terusik. Aku tahu, cepat atau lambat, Rian pasti akan mencoba menghubungiku. Pria sepertinya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak akan pernah menerima kekalahan total tanpa mencoba memohon belas kasihan, terutama setelah Lia meninggalkannya. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di teras, aku melihat sebuah mobil usang berhenti di depan gerbang. Keluar dari mobil itu, bukan lagi Rian yang wangi dan rapi dengan setelan jas mahal. Yang kulihat adalah bayangan menyedihkan dari seorang pria yang tersiksa oleh karma. Pakaiannya kusut, wajahnya tampak lelah dan cemas. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Rian berjalan menuju gerbang. Gerbang rumahku yang kini bukan lagi miliknya. Sarah. Tunggu. Sarah. Aku mau bicara sebentar. Teriaknya, suaranya parau. Aku meletakkan selang air dengan tenang. Aku tidak lari, dan aku tidak bersembunyi. Aku berjalan mendekati gerbang, mempertahankan jarak aman. Jarak fisik ini adalah cerminan dari jarak emosional yang telah kubangun antara kami. Aku rasa kita sudah tidak punya urusan lagi. Rian, kataku, nadaku datar dan tanpa emosi. Tentu saja kita punya urusan. Serunya, air mata mulai menggenang di matanya. Aku diusir dari kontrakan, aku nggak punya uang sama sekali. Semua teman kerjaku menjauhi aku. Mereka tahu soal hutang judi itu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Sarah. Ia berusaha memasukkan tangannya melalui celah gerbang, mencoba meraih tanganku. Aku mundur selangkah. Om Bram sudah memberitahuku, Rian. Aku tahu Lia meninggalkanmu. Aku tahu kamu sendirian, ujarku, tanpa rasa simpati. Tapi, itu adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali tentang hutang judi itu. Aku sudah memohon padamu untuk jujur. Tapi kamu memilih untuk menjualku, menjual rumah warisan ayahku, demi wanita dan ambisimu yang kotor. Rian mulai menangis, terseduh-seduh. Tangisan itu mungkin menyayat hati bagi orang lain, tapi bagiku, itu adalah suara keadilan yang baru kudengar setelah sekian lama. Aku minta maaf, Sarah. Aku minta maaf atas semuanya. Aku hilaf. Sayang. Aku tahu aku bodoh. Tapi kita bisa mulai lagi. Aku akan mencari pekerjaan apa saja.
Aku janji akan membalas kebaikanmu. Kita batalkan perceraian ini, ya? Rumah ini, kita bagi dua. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku tersenyum tipis. Senyum yang penuh kepastian. Kamu lupa, Rian? Rumah ini bukan lagi milikmu, dan bahkan bukan milikku secara pribadi. Rumah ini sudah sah milik yayasan keluarga yang dilindungi secara hukum. Kamu tidak punya hak atas 1/1000 senti pun dari rumah ini. Dan yang paling penting, kamu juga lupa bahwa kita sudah resmi bercerai di pengadilan. Tidak ada yang bisa dibatalkan. Aku melihat matanya kembali dipenuhi kekosongan saat mendengar kata yayasan. Ia menyadari, jebakan itu benar-benar sempurna. Tidak ada celah hukum baginya untuk merebut kembali aset ini. Dan soal janji manismu, lanjutku, suaraku meninggi sedikit. Dulu, kamu menjanjikanku Paris dan kehidupan ratu, padahal kamu hanya menyiapkan selingkuhan dan hutang. Sekarang, setelah kamu kehilangan segalanya, kamu menawarkan berjuang dari nol dan janji menjadi suami yang baik. Aku sudah selesai dengan janji-janji palsumu, Rian. Aku berjalan mendekat ke gerbang, menatapnya lurus-lurus. Tatapan mataku adalah penutup final dari kisah kami. Aku memberikanmu rumah, aku memberikanmu cinta, dan aku memberimu peringatan. Kamu membalasnya dengan pengkhianatan dan kehinaan. Aku membalasnya dengan keadilan dan hukum. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Rian? Rian menggeleng lemah, menunggu. Yang paling menyakitkan adalah, aku tidak lagi merasakan apa-apa saat melihatmu menangis seperti ini. Kamu tidak menghancurkan hatiku, kamu membuatnya kebal. Aku harap kamu bisa belajar dari kehancuranmu, bahwa keserakahan dan kebohongan akan selalu menuntut bayaran termahal. Aku mengambil remote gerbang dari saku, dan menekan tombolnya. Gerbang otomatis itu perlahan mulai menutup, menjadi batas terakhir antara masa lalu dan masa depanku. Pergilah, Rian. Cari bantuan. Tapi jangan pernah cari aku lagi. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di properti ini lagi. Kamu sudah bebas dari hutang, sekarang kamu harus belajar untuk bebas dari kebiasaan burukmu. Rian mencoba menerobos, namun gerbang sudah tertutup rapat. Ia memukul gerbang itu sekali, lalu akhirnya berbalik dengan bahu lunglai. Ia berjalan menjauh, meninggalkan koper mahalnya yang kini terasa tak berarti. Aku berdiri di balik gerbang, menyaksikan punggungnya menghilang. Aku menutup mata, merasakan angin sore yang sejuk membelai wajahku. Perpisahan ini memang menyayat hati, tapi itu adalah sayatan untuk menyembuhkan luka lama. Aku telah menutup buku lama, dan saatnya beralih ke halaman terakhir untuk menyambut babak baru kehidupanku. Setelah pintu gerbang itu tertutup, mengunci Rian di luar kehidupanku selamanya, aku merasakan sebuah kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kebebasan itu terasa dingin, namun murni. Aku telah melewati badai terburuk, dan yang tersisa hanyalah hembusan angin yang membawa janji awal yang baru. Aku berdiri di ruang tamu yang kini terasa lapang dan lega. Rumah ini, rumah warisan ayahku, sekarang benar-benar menjadi milikku dan keluargaku lagi, dilindungi dari keserakahan yang hampir merenggutnya. Aku menyentuh dinding, merasakan tekstur yang familiar. Dinding ini telah menjadi saksi bisu dari cinta tulusku, dari pengkhianatan Rian yang keji, dan dari kebangkitanku yang sunyi. Banyak orang bertanya, apakah aku tidak merasa bersalah setelah menjatuhkan Rian hingga ke titik terendah? Jawabannya tidak. Aku telah lama kehilangan hak untuk merasa bersalah. Aku hanya melakukan apa yang kuperlukan untuk bertahan hidup. Rian tidak jatuh karena aku. Ia jatuh karena lubang hutang dan kebohongan yang ia gali sendiri. Aku hanya memastikan bahwa kotoran itu tidak menimpaku saat ia runtuh. Hukuman terberat baginya bukanlah hilangnya uang, melainkan hilangnya harapan terakhirnya, yaitu aku, dan kesadaran bahwa ia telah kehilangan berlian demi sehelai daun kering. Aku memulai proses pemulihan, bukan hanya dari perceraian, tetapi dari trauma emosional. Aku tidak lagi mengandalkan Rian untuk mendefinisikan nilaiku. Aku mulai mengisi rumah ini dengan tawa dan rencana baru. Aku mengubah kamar kerja Rian menjadi ruang studio tempat aku bisa bekerja sebagai konsultan online, memanfaatkan semua keterampilan yang kusembunyikan di balik peran ibu rumah tangga. Pekerjaan itu memberiku otonomi, kemandirian finansial, dan yang paling penting, rasa berharga.
Om Bram menjadi pahlawan tak terduga dalam kisahku. Ia membuktikan bahwa dukungan keluarga adalah fondasi terkuat yang bisa dimiliki seseorang. Ia tidak hanya menyelamatkan rumah ini, tetapi ia memberiku pelajaran berharga tentang kekuatan hukum dan kecerdasan strategi. Om Bram sering berkata, balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik, Sarah, dan memastikan pelaku kejahatan tidak bisa mengganggumu lagi. Aku sering merenung tentang Lia, wanita yang menjadi motivasi Ryan untuk menjual segalanya. Kepergian Lia di momen Ryan bangkrut adalah ironi terbesar. Lia membuktikan bahwa cinta mereka didasarkan pada kekayaan, bukan kasih sayang. Begitu pundi-pundi uang hilang, janji-janji Paris pun menguap. Ini adalah akhir kisah yang lazim bagi mereka yang membangun hubungan di atas pasir kebohongan. Waktu berjalan. Musim berganti. Aku menemukan kedamaian dalam rutinitas baruku. Bangun pagi tanpa harus berakting, bekerja tanpa harus khawatir, dan tidur malam tanpa harus mengintip ponsel suamiku. Aku belajar untuk mencintai kesendirianku, karena kesendirianku kini terasa aman dan jujur. Aku tahu, suatu hari nanti aku mungkin akan bertemu seseorang yang tulus, tetapi aku tidak lagi terburu-buru. Aku harus memastikan bahwa fondasiku sudah kokoh, sehingga badai apapun di masa depan tidak akan bisa merobohkannya. Aku mengingat kembali saat aku menangis di kamar mandi, merasa bodoh dan tidak berdaya. Aku tersenyum pada ingatanku itu. Itulah momen ketika Sarah yang lemah mati, dan Sarah yang kuat lahir. Kekuatan itu bukan datang dari keberanian untuk melawan secara fisik, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kebenaran, menyusun rencana dengan kepala dingin, dan melaksanakan keadilan tanpa goyah. Kisahku, yang dimulai dengan pengkhianatan di dapur, berakhir dengan kemenangan di ruang pengadilan. Aku tidak hanya memenangkan perdebatan hukum, aku memenangkan kembali diriku. Rumah ini, yang hampir menjadi modal kebangkrutan, kini berdiri sebagai monumen kebangkitanku. Di sini, di rumah ini, aku menemukan bahwa warisan terbesar yang diberikan orang tuaku bukanlah aset fisik, tetapi harga diri dan martabat yang tidak bisa dijual oleh siapapun, bahkan oleh pria yang pernah kucintai. Aku menutup bab ini dengan kelegaan yang penuh syukur. Aku menatap keluar jendela, melihat bunga-bunga yang kutanami sendiri. Mereka tumbuh subur, mekar indah, sama seperti diriku. Untuk setiap wanita yang pernah dikhianati, yang pernah merasa bodoh dan tidak berdaya, ingatlah kisah ini, jangan pernah meremehkan seorang istri yang diam-diam tahu segalanya. Kesabaran dan kecerdasan adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada kemarahan. Ketika mereka merobohkan duniamu, pastikan kamu sudah siap dengan cetak biru yang lebih baik untuk membangunnya kembali, jauh lebih indah, dan jauh lebih kokoh. Hidupku kini bersih. Bebas dari hutang, bebas dari kebohongan, dan bebas dari pria yang hanya membawa kehancuran. Ini adalah awal baruku. Awal dari Sarah yang mandiri, Sarah yang kuat, dan Sarah yang menang. Aku tahu, kisahku mungkin terdengar seperti drama yang dilebih-lebihkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa kehilangan 5 miliar dalam hitungan detik? Tapi begitulah kenyataannya. Keserakahan tidak mengenal logika, dan pengkhianatan tidak pernah mencari jalan yang mudah. Semua berawal dari sebuah ciuman di pagi hari, dan berakhir dengan bisikan ancaman di depan pintu yang tertutup rapat. Aku telah melalui neraka. Aku telah melihat wajah suamiku yang paling keji, wajah yang rela menjual harga diriku dan warisan keluargaku demi membiayai aibnya. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa aku tidak berteriak dan melabraknya saat aku menemukan bukti-bukti itu? Mengapa aku memilih jalan yang sunyi dan penuh perhitungan? Aku memilih keheningan karena aku tahu, seorang pengkhianat yang dihadapkan dengan kebenaran akan selalu mencari cara untuk memutarbalikkan fakta. Mereka akan menggunakan air mata, amarah, bahkan ancaman untuk membuatmu terlihat gila. Aku menolak menjadi korban yang histeris. Aku memutuskan untuk menjadi eksekutor yang tenang. Dengan bantuan Om Bram, kami memastikan bahwa setiap langkah yang Ryan ambil menuju tujuannya, menjual rumah, justru menjadi langkah yang ia ambil menuju kehancurannya sendiri. Aku tidak mencuri uang itu. Aku hanya memastikan bahwa uang itu kembali ke tempat seharusnya, melunasi dosa-dosa Ryan dan mengamankan masa depanku. Melihat Ryan diusir, berdiri tanpa rumah, tanpa uang, dan ditinggalkan oleh wanita yang menjadi alasannya berkhianat, adalah momen yang pahit. Namun, itu adalah keadilan yang kubutuhkan.
Lia membuktikan bahwa ia hanya mencintai kekayaan Rian. Ketika kekayaan itu lenyap, cintanya pun lenyap. Rian akhirnya menyadari bahwa satu-satunya wanita yang mencintainya tanpa syarat, ia dorong pergi. Kini, aku berdiri di rumah ini, rumah warisan ayahku. Rumah ini bukan lagi simbol pengkhianatan, melainkan monumen kebangkitanku. Aku tidak lagi membiarkan diriku didefinisikan oleh kegagalan pernikahan. Aku mendefinisikan diriku sendiri, sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan yang berani memilih untuk bertahan hidup. Kepada siapapun yang sedang melalui masa sulit, yang merasa dikhianati dan diremehkan, ingatlah ini, kekuatan tidak selalu berteriak. Kekuatan bisa berupa kesabaran yang dingin dan kecerdasan yang tajam. Jangan pernah remehkan kemampuanmu untuk membalikkan keadaan. Gunakan setiap air mata dan setiap rasa sakit sebagai bahan bakar untuk menyusun strategi balasanmu. Aku kehilangan seorang suami, tetapi aku memenangkan kembali diriku dan martabatku. Aku mendapatkan rumahku kembali, tetapi yang jauh lebih berharga, aku mendapatkan kembali harga diriku yang tidak ternilai. Kisahku adalah pengingat bahwa karma tidak perlu diundang. Ia hanya perlu dirancang dengan sedikit bantuan hukum dan banyak kecerdasan.